Halo, aku Intan Andini, 1142083 dari Pluk 2 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Pada acara 9 ini merupakan pemodelan 3D dengan aplikasi Arxin dan juga server. Nah, yang pertama itu kita buka dulu aplikasi Global Mapper-nya. Terus, open your own data file, kita masukin file dem-nya. Setelah itu kita ke file, kita mau generate konturnya. Buat ini, intervalnya kita ganti jadi 1. Habis itu kita checklist yang Global Projection UTM-nya. Terus kita klik OK. Kita tunggu bentar. Nah, ini udah selesai buat generate konturnya, udah mulai terlihat. Terus setelah itu kita klik file lagi, terus kita export vector data, terus pilih yang export shapefile, terus kita checklist yang export lines, terus ini kita kasih nama kontur. Oke. Nah, setelah itu kita beralih ke aplikasi Axin. Nah, selanjutnya kita klik new scenes, terus blank scenes, terus oke. Habis itu kita klik kanan di scene layer, terus in properties, kita ke koordinat sistem. Ini menyesuaikan dari lokasi break scene-nya ini ada di zona 49S, jadi kita apply aja ini. Oke, terus setelah itu klik kanan lagi, terus kita add data. Nah, ini tiga-tiganya kita masukin. Ada kontur yang udah kita buat tadi, terus yang dem sama ortonya. Nah, selanjutnya kita klik kanan di konturnya ini, terus properties. Habis itu kita ke base height, terus ini kita checklist yang floating on a custom surface, terus ini kita klik ini, terus kita masukin yang demnya, kita add. Terus buat layer offsetnya itu kita ganti jadi 1, kita apply, terus oke. Nah, setelah itu kita ke yang dem ini juga, sama kayak tadi, ke properties. Terus base height, terus checklist floating. Kita masukin demnya. Terus ini kita ganti jadi 1, apply. Oke, terus yang ini kita ke ortonya juga, ke properties, base height nih, terus ini kita plotting, masukin demnya, add, terus ini 1, apply. Oke, nah ini itu kan jadi hilang gini, terus kita klik aja, klik kanan yang contour break, terus kita zoom to layer. Nah, jadi kurang lebih itu kayak gini buat acaranya, yang dari Axin. Ini kita juga bisa ubah warna konturnya. Terus setelah itu kita mau beralih ke aplikasi selanjutnya yang itu server. Yang pertama itu kita ke Global Mapper lagi. Selanjutnya kita buka lagi yang aplikasi Global Mapper, terus open your own data files. Terus habis itu kita masukin data dem yang di acara 2 kita kemarin. Nah, ini kita masukin. Nah, setelah itu kita klik file lagi, terus export vector data. Nah, selanjutnya setelah kita membuka data dem yang acara 2 kita sebelumnya, selanjutnya kita ke konfigurasi, terus kita ke projection. Projection-nya itu kita ubah jadi UTM. Nah, kita apply. Oke, setelah itu kita mau buat kotakan di sini. Kita juga bakal cari perbedaan ketinggiannya itu minimal 3, ditandai dengan perbedaan warna di sini. Kita klik file,
terus export raster and elevation data, terus export XYZ create. Ini kita ke export own. Ini kita ini global projection ITM, terus Dropbox. Ini kita pilih daerah sini aja. Nah, ini klik oke. Oke lagi. Terus ini kita kasih nama kontur XYZ. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi server, terus kita klik new plot. Ini kita klik kanan, terus kita ke page setup. Paper size-nya kita ganti jadi A3, terus ini landscape. Oke. Habis itu kita ke file, terus kita open. Ini kita ganti yang ke files, terus kita masukin yang kontur XYZ ini. Ini kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik file, terus save as. Nah, ini kita ubah tipenya jadi BLN. Terus ini kita ganti juga namanya jadi BLN. Kita simpan. Nah, selanjutnya kita ke plot ini. Habis itu kita ke grid, data. Habis itu kita masukin yang BLN. Open. Nah, selanjutnya ini buat grading methodnya kita ganti yang nearest neighbor. Terus habis itu kita bisa langsung oke aja. Klik oke. Nah, ini udah selesai. Habis itu bisa kita close dulu. Setelah itu kita ke new contour map. Kita masukin yang BLN-nya ini. Nah, ini kita kecilin terus kita taruh pojok sini. Setelah itu kita ke yang 3D ini. Kita masukin juga BLN-nya. Open. Nah, terus bisa kita sesuaiin aja nih. Oke, habis itu. Nah, selanjutnya kita mau mengatur ini satu persatu. Yang pertama itu kita ke Z axis-nya dulu. Buat access plane-nya itu kita ganti jadi XZ. Terus habis itu kita ke font properties. Ini buat teksnya kita ganti jadi Times New Roman. Ini biar 10 aja, habis itu kita ke left axis. Ini access plane-nya kita tetap aja di XY. Terus buat angle decrease-nya kita ganti jadi 180. Buat font-nya kita ganti jadi Times New Roman. Nah, setelah itu kita ke bottom. Ini tetap XY juga. Terus angle decrease-nya 180. Enggak, ini tetap. Habis itu font-nya kita ganti juga jadi Times New Roman. Bentar. Nah, setelah itu kita ke 3D surface yang ini. Buat material color-nya yang upper-nya ini kita ubah jadi rainbow. Oh, ini kita juga bisa checklist yang show color scale. Nah, buat lihatinnya, ini kita bisa ubah posisinya ke sini. Terus habis itu kita ke line properties. Nah, fill properties ini colornya kita bisa ganti warna coklat. Terus ini kita show this. Nah, itu buat seakan-akan itu warna tanahnya. Nah, terus habis itu kita itu juga bisa ngatur buat light positionnya. Ini yang horizontal ini misalnya kayak gini. Atau yang vertical decrease-nya. Selanjutnya kita mau nambahin kontur dengan cara kita klik kanan terus kita add. Terus ini yang kontur layar. Kita masukin file BLN. Open. Terus di kontur BLN-nya ini kita ke levels. Kita ke major kontur. Ini tuh sama aja kayak indeks konturnya. Ini kita ganti warnanya jadi orange. Terus ketebalannya juga kita bedain. Yang minor juga kita atur. Oh, ini kita cek visual details. Nah, ini juga kita atur warnanya jadi orange. Terus ketebalannya 0,01 aja. Terus buat fontnya kita atur juga jadi Times New Roman. Terus major konturnya kita ubah jadi 4.
Terus kita bisa ke color scale lagi. Kita bisa ubah intervalnya ini jadi misalkan 500. Kita ubah, nah ini kan jadi beda biar lebih ringkas angka-angka ini. Terus kita juga ubah fontnya itu jadi Times New Roman. Nah setelah itu kita beralih yang map yang ini. Karena right axis-nya ini nggak ada, jadi kita nggak atur. Terus yang left axis ini tetap hasilnya XY. Terus ini tinggal ini decrease-nya kita ganti jadi 180. Habis itu buat teksnya kita ganti jadi Times New Roman. Habis itu kita ke bottom axis. Kita ganti juga fontnya jadi Times New Roman. Ini. Terus habis itu nah, habis itu kita ke kontur, kita ke level sama kayak yang tadi. Buat major konturnya kita samain jadi 4. Terus buat line ini, yang major konturnya tuh kita samain kayak tadi warna orange. Ketebalannya juga kita bedain. Terus yang minor ini juga sama orange. Terus buat fontnya kita ubah jadi Times New Roman. Nah, terus kita juga bisa ganti warna yang di mapnya ini sama kayak ini juga jadi rainbow. Nah, ini kurang lebih buat acara 9 sampai sini. Terima kasih.